أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تهتدون ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah yang pertama atas nikmat Islam iman. Alhamdulillah yang kedua atas nikmat umur. Alhamdulillah yang ketiga atas nikmat taufik kita bersama-sama kumpul di majlis ilmu. Nikmat Islam yang diberikan oleh Allah kepada kita tanpa kita minta. Siapa kira-kira pas lagi di alam rahim di dalam kandungan ibunya, ya Allah, aku mohon dilahirkan ke dunia ini atas Islam iman. Ada yang pernah? Itu yang dinamakan nikmat yang begitu mulia tanpa kita minta. Saya senang doa seorang saleh. Ya Allah, Engkau telah memberikan kepada saya nikmat Islam tanpa aku minta. Aku mohon berikan kepadaku nikmat surga yang selalu aku minta. Nikmat Islam iman Bapak Ibu tidak bisa dirasakan oleh orang Islam sendiri. Tapi yang bisa merasakannya adalah orang yang punya masa jahiliyah. Paham gak masa jahiliyah? Artinya masa lalu.
masa ketika tidak salat, masa ketika tidak pernah membaca Al-Quran, masa ketika durhaka sama orang tua, masa ketika kita berlaku maksiat dan dosa, tetapi Allah masih sayang sama kita. Bayangkan Bapak Ibu, ketika setiap dosa maksiat dicabut nyawa kita, kira-kira apa yang kita mau jawab di hadapan Allah? Ya Allah, aku berdosa kali ini, tapi demi Allah saya tidak tahu akan mati. Kalau saya tahu akan mati, tidak bakal dosa. Kalau itu bisa cocok jadi jawaban kita di hadapan Allah. Nikmat umur yang banyak meminta umur supaya bisa bertemu dalam bulan Ramadan. Tinggal hanya beberapa langkah. Berarti doa Bapak Ibu yang selama ini yang meminta, Ya Allah, balighna Ramadan, sampaikanlah kami pada bulan Ramadan, sudah terkabul. Kalau boleh Bapak Ibu ziarah kubur, karena ada di antara keluarga kita, kawan-kawan sahabat-sahabat kita yang sudah dipanggil oleh Allah duluan. Kalau boleh kita ziarah mereka di kubur dan kita ceritakan sebentar lagi akan masuknya Ramadan, dan mereka bisa mendengar cerita itu, pasti akan menangis. Dan mereka berkeinginan, bisa tidak kembali ke dunia supaya bisa kita nikmati Ramadan lagi. Tapi yang harus kita yakini, mereka yang sudah dipanggil oleh Allah tidak akan bisa kembali ke dunia. Tapi bagi kita semua, kesempatan yang begitu istimewa, kesempatan masih kita punya umur untuk menikmati bulan Ramadan. Banyak manusia menjadikan bulan Ramadan hanya bulan makanan dan minuman. Bahkan ada makanan yang dinamakan makanan khas Ramadan. Banyak kita kenal, apa itu supnya, apa itu kuenya, apa itu tajil ya, tajil. Tajil itu biasa Ramadan kan? Ramadan bulan puasa, bukan bulan makanan. Saya selalu suka ke jamaah, sebelum masuk Ramadan tolong timbang berat badan dan ditulis berapa, tuliskan. Kalau bisa ditulis dan disimpan di kaca, di cermin, pasti. Karena setiap keluar pagi, khususnya ibu-ibu pasti fardu ain lihat cermin itu wajib. Karena mungkin dia langsung bangun langsung keluar tambah menghiasi muka kan, itu hal biasa, boleh. Tapi sambil menghiasi muka, membersihkan muka, make up muka, ada tulisan itu, berat badan saya sekian. Nanti ditimbang lagi sebelum salat Idul Fitri, selepas Ramadan. Karena biasa habis Idul Fitri kan mulai makan banyak kan, apalagi di bulan sini silaturahim, halal bihalal, banyak acara. Jadi supaya kita berlanjut, jangan sampai terlanjur makan duluan, timbang dulu berat badannya. Kalau terlihat hasilnya selepas Ramadan sebelum Idul Fitri, ternyata berat badannya melebihi berat badannya sebelum Ramadan, oh sayang sekali Ramadan tahun ini menjadi bulan makanan. Buktinya berat badan tambah. Sebaliknya kalau Anda merasa sudah berkurang, ini justru kesempatan untuk kita diet, untuk kita menjaga kesehatan, untuk kita membersihkan semua bakteri-bakteri yang selama setahun kita makan bebas. Subhanallah, kesempatan.
Bukan hanya kesempatan Ramadan untuk kesehatan badan kita, bahkan kesehatan rohani batin kita. Oleh karena itu dinamakan Ramadan. Tahu tak arti Ramadan? Tahu artinya? Bahasa Arab ya? Tahu kan? Pasti tidak bisa bahasa Arab. Oh, bukan orang Arab ya? Ada nggak orang Arab sini? Ada. Orang Arab. Ada Cipinang, mana Arab Cipinang? Arab Arab. Ramadan diambil daripada kata Ramdha. Ramdha. Apa itu Ramdha? Salah satu nama padang pasir. Padang pasir dinamakan Ramdha. Kenapa ada kata Ramdha di situ? Karena padang pasir dikenal salah satu daerah yang terpanas. Kalau di Indonesia kan ada padang pasir, tapi kalau Bapak Ibu yang sudah haji pas perjalanan dari Makkah ke Madinah atau ke Jeddah, kalau lihat kanan kiri kan kosong ya. Bahkan kadang-kadang munculnya hutan. Karena ujung-ujungnya itu padang pasir. Jadi mereka karena hutan itu tidak bisa di dalam kota. Buktinya ada di safari Indonesia itu berapa hari mati dia, tidak bisa tahan lama. Dan cocoknya malah di padang pasir. Karena ada panas, suasananya panas, kering, dan salah satu yang kuat menahan itu semua adalah hutan. Bagaimana hubungan padang pasir, Ramadan, kemudian Ramadan? Mohon maaf Ustaz, kita bahas Ramadan, bukan hutan, bukan apa padang pasir. Karena Ramadan diambil dari asal bahasa Arab. Kata Ramadan adalah padang pasir yang dikenal sebagai daerah panas. Dalam sejarah pun Ramadan selalu jatuhnya di bulan yang panas. Di sini ada ikatan. Apa hubungan panas di padang pasir sama panas di bulan Ramadan? Sebabnya sejak ratusan tahun selalu Ramadan jatuhnya di musim panas. Apalagi tahun ini diperkirakan musim panas Ramadan tahun ini 54. Itu yang terpanas dari sekian puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Tahun ini yang paling panas. Sebaliknya haji yang paling enak tahun ini. Musim haji tahun ini lebih enak. Tidak terlalu dingin dan tidak panas. Panasnya di padang pasir mampu membakar kulit kita. Kalau di Indonesia aja kita bersantai di pantai, berubah warna kulit. Ini baru apalagi di padang pasir. Juga kalau orang mulai daripada ke pantai Indonesia di dekat laut sana juga sekalian santai di padang pasir. Ya, pulang sudah hitam total, bukan berubah kulit lagi. Kalau musim panas di padang pasir mampu membakar kulit kita, Ramadan mampu membakar dosa-dosa kita. Itu arti daripada Ramadan, untuk membakar dosa-dosa kita. Bagi orang saleh maupun orang dosa, kesempatan emas Ramadan. Karena Ramadan dinamakan Madrasatus Shalihin, pendidikan bagi orang saleh. Madrasah Taubat adalah bulan taubat bagi orang dosa. Kalau kita punya baju kotor, dimasukin ke mesin cuci kan. Kadang-kadang mesin cuci belum mampu membersihkan total, masih ada bekas. Kita kadang suka sikat bagi tangan. Saat kita sikat, apa yang kita dapat? Dua, baju bersih, tangan pun bersih. Ramadan sama, mampu bukan hanya membakar dosa kita, tapi juga sikat hati kita.
membersihkan. Oleh karena itu, kalau Anda memperhatikan kenapa umat Islam khususnya di bulan Ramadan terasa lebih mau beramal saleh. Misal setiap hari saya ini Bapak Ibu sudah bersedekah, tapi saya yakin pas datang Ramadan Anda merasa kedermawan itu lebih. Untuk buka puasa, santunan anak yatim, bagi sahur, apalagi kalau ada acara ramai-ramai untuk beramal saleh, banyak yang suka ikut. Meski kita memperhatikan makmur, apalagi tarawih, walaupun awal-awalnya ramai, tapi terus-terus mulai berkurang. Tapi alhamdulillah masih ada kata ramai. Nanti daripada ramai lagi pas mau masuk 10 akhir, khususnya di malam 27. Walaupun belum tentu Lailatul Qadar malam 27. Ini perlombaan dan semangat jamaah untuk memakmurkan masjid, beramal saleh, bersedekah, santunan anak yatim, berbagi baca Al-Quran. Saya memperhatikan jamaah, dia belum dia awam, belum begitu pandai membaca Al-Quran, tapi subhanallah begitu masuk ke Ramadan dia suka baca. Rasa kesukaan untuk beramal saleh itu tanda hati kita semakin bersih. Atau bahasa kita hati nurani mulai muncul lebih terang di bulan Ramadan. Oleh karena itu dimanfaatkan. Kalau kita punya HP dan isi memori dan data-data sudah terlalu full, ketika kita mau foto dan mau terima kan, diminta apa? Menghapuskan. Berarti kita terpaksa dari data-data foto-foto yang lama atau yang tidak terlalu penting kita buang supaya bisa terisi data baru. Hati dan pikiran pun diperlukan, dibersihkan dan dihapuskan data-data sebelum masuk Ramadan. Karena ketika masuk Ramadan tapi memori hati kita full, mau nikmati Ramadan masuk-masuk. Biarpun beraktivitas ibadah banyak, tapi ini hati masih terisi banyak full memorinya. Ada dengki, ada hasud, ada sombong, ada dosa-dosa batin, ada dosa-dosa hati. Ini yang perlu dibersihkan dulu. Oleh karena itu ada istilah sama-sama minta maaf. Untuk apa? Supaya kalau ada hal-hal yang masih jengkel di hati, insya Allah dibersihkan. Supaya apa? Begitu masuknya Ramadan, saya ingin hati ini terisi cahaya Ramadan. Ramadan jemaah sekalian bulan ampunan, kesempatan bagi yang banyak dosa, kesempatannya bulan Ramadan. Bahkan bukan hanya ampunan dosa, bisa bebas dari neraka Jahannam. Ini yang paling tinggi balasan Allah untuk Ramadan. Bebas dari neraka Jahannam. Kalau ada pengumuman dari pemerintah bebas dari pajak, bagaimana senangnya? Ini baru bebas dari pajak. Bagaimana kalau bebas dari neraka? Oleh karena itu Rasulullah SAW berdoa, tapi doa itu sangat ngeri dan sangat bahaya. Bagi orang yang sudah mendapatkan kesempatan emas bertemu Ramadan, bulan ampunan, bulan taubat, bulan rahmat, bulan bebas dari neraka Jahannam, tapi masuk dalam doa Rasulullah yang pernah berdoa, rahimah anfu, rahimah anfu, rahimah anfu, celaka, celaka, celaka sampai 3 kali. Sahabat pun kaget. Ya Rasulullah, siapa itu yang celaka? Man adraka Ramadan wa lam yughfar lah. Barang siapa celaka bagi orang yang bertemu Ramadan tapi tidak diampuni oleh Allah, pantas celaka. Menurut saya, kalau orang bertemu Ramadan bahkan sampai habis tapi tidak diampuni Allah, sungguh orang itu miskin.
Kok bisa tidak diampuni padahal musim ampunan? Sampai kata ulama, kalau tidak diampuni di bulan Ramadan, kapan diampuni lagi? Sampai pintu neraka tertutup, pintu surga terbuka, syaitan pun terikat, tapi syaitan manusia masih bebas. Syaitan hawa nafsu yang masih terlepas. Inilah manfaatnya Ramadan, Bapak Ibu. Tujuan Ramadan benar-benar kasih sayangnya Allah untuk kita. Dalam begitu sibuknya di dunia ini, dalam sibuknya pengaruhnya syahwat, harta, dunia dan segala isinya, tapi kita bisa memaksimalkan. Coba bayangkan, dalam 360 hari, hanya 30 hari. Tapi bisa jadi sebab 30 hari kita bahagia dan selamat dunia akhir. Bahkan di dalam 30 hari ada satu malam yang sangat istimewa yang dinamakan Lailatul Qadar. Barang siapa yang mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar akan mendapatkan nilai ibadah 83 tahun. Padahal belum tentu Bapak Ibu umurnya sampai 83 tahun. Hanya satu. Tapi sayang sekali, malam Lailatul Qadar itu jatuhnya di 10 akhir. Dan semakin mendekat kepada hari raya menghabisnya Ramadan, semakin terlihat kemuliaan Lailatul Qadar. Tapi sayang sekali, semakin mendekati habisnya Ramadan, semakin kita sibuk belanja buat lebaran. Akhirnya terlalai dari malam Lailatul Qadar. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam setiap tahun 10 malam itu pun dia menjauh dari istri. Kenapa? Padahal Rasul sudah diampuni dosanya, sudah kerja di surga, sampai dia menjauh dari istri, bahkan dia i'tikaf. Untuk apa ya Rasulullah? Berharap bisa bertemu di antara satu malam di dalam 10 malam. Ada satu-satunya malam Lailatul Qadar. Rasul saja ingin mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Apalagi kita. Alhamdulillah salah satu kemuliaan bagi kita di Madinah, kalau mendekati Ramadan libur. Ini suasana Madinah beda sama suasana Indonesia. Mulai dari kemarin 2 minggu lalu, pertengahan Sya'ban sudah libur semua anak sekolah. Bahkan bekerja di pemerintahan gajian, separuhnya tidur, separuhnya bekerja gantian. Tapi kalau sudah masuk 10 malam akhir, rata-rata hampir 90% dari pemerintahan sudah libur. Kecuali masih yang bekerja, ada yang bertugas di bandara sama yang bertugas di imam, karena memerlukan transaksi setiap hari, bank itu masih. Tapi kalau sudah masuk malam 27, libur total. Tapi saya yakin, walaupun Anda di Indonesia tidak libur, insya Allah perjuangan Anda di bulan Ramadan itu menjadi nilai ibadah lebih besar daripada bulan lain. Jadi Anda bekerja dalam keadaan puasa, bukan hanya menahan diri tidak makan dan minum, tapi juga menahan akhlak yang buruk, menjadikan akhlak yang baik, dan Anda bisa merasa rahmat Ramadan bagi kita. Ketika kita sepanjang hari dalam keadaan lapar, menunggu Ramadan, di situ munculnya rasa kasih sayang. Kepada siapa? Kepada orang miskin yang selalu lapar, bukan hanya di bulan Ramadan. Mereka bukan lapar karena berpuasa, tapi mereka lapar karena memang tidak ada makanan. Dan alhamdulillah saya lihat hasil saya keliling seluruh Indonesia dari